Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ketemu Ya, lagi. gimana kabarnya? Kurang ini, kurang baik. Enggak. Banyak agak kurang baik. Oh, agak kurang baik. Oke. Banyak pikiran. Aku banyak pikiran akhir-akhir ini. Pikiran kenapa tuh? Mikirin Ayu. Jangan mikirin aku aja mikirin kamu. Kamu gimana? Apanya? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, serius. Iya. Kamu nggak sakit? Katanya kemarin sakit. Iya, sakit sih. Dikit. Tapi udah sembuh. Udah alhamdulillah. Ya kalau mau sakit lagi bisa setting lagi sakitnya. Jangan. Masa ntar sakit beneran di setting. Jangan dong, jangan dong. Tapi mukamu kok susah gitu ya? Susah. Susah dilupain. Hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Seneng banget kayaknya yang gombal diajarin siapa sih? Iya, ini kan biar tujuan pun biar kamu ini ketawa. Makasih. Kan buat orang ketawa itu kan ibadah. Benar sih, benar. Ya udah mau ibadah bareng-bareng. Jadi ketawa bareng-bareng. Ayo. Kapan? Tadi katain gila ketawa. Kamu sendiri tadi? Kamu sendiri kesini? Pertanyaannya, kamu sendiri kesini? Iyalah. Ya kan kemarin katanya diantar temen. Iya, soalnya kan nggak selalu temen tuh pasti ada waktu buat. Ya mereka juga punya waktu buat sendiri, ada kegiatan juga. Ya kalau mereka nggak bisa ya aku sendiri. Berarti ini sendiri? Nggak takut berarti? Insya Allah enggak. Enggak. Tapi kalau aku jadi kamu takut sih. Takut kan? Takut kehilangan. Masih ingat saka lupa ini orang yang ku tak suka. Apa kabarku yang di sana? Apakah Ini Enggak itu, enggak order. oh iya, aku ini libur hari ini. Oh libur. Libur karena apa? Karena pengen ini aja ketemu kamu. Spesial gitu ya? Iya, biar kamu nggak malu. Kok malu sih? Enggak lah, ngapain malu? Ya siapa tahu kan, masa jalan sama ojol, Enggak. ketemuan sama ojol. Ojol juga manusia. Ojol juga manusia. Kan itu lagunya bukan itu liriknya. Aku pengen lihat kamu coba buka kacamatamu. Coba Ayu kalau tanpa kacamata tuh gimana? Bentar. Siapa sih yang Tapi kamu min nggak sih? Nggak. minus, silinder juga, tapi bisa ngeliat. Aku nggak buta. Kenapa? Beda ya? Kayak ini lebih ke kayak masa depan aku. bahagia? Apakah bisa ulang cerita? Cocok juga gini. Oh ya? Nah, itu rambut kamu kelihatan. Makasih, maaf. Udah ngasih tahu. Dan maaf maksudnya udah ngeliat. Kamu pakai ini tujuannya selain buat mata minus apa? Ya biar bisa ngeliat lebih jelas, cuma itu doang. Tapi kan biasanya kalau cewek itu ini buat ini. Kalau biasanya kan mukanya misalkan oval atau gimana, terus pakai kacamata biar Biar lebih. iya kadang kan gitu. Enggak, aku enggak. Karena memang aku minus aja. Kalau seandainya aku nggak minus, aku nggak mau pakai kacamata. Soalnya Minus berapa kamu? minus setengah doang, tapi silindernya 0,75. Tapi itu nggak parah banget sih kayaknya. Ya nggak parah, sebenarnya nggak parah, tapi ganggu. Tapi segini lihat segini masih jelas nggak? Masih jelas, tapi ada kebayang balik gitu. Karena silindernya. Oh. Takutnya nanti kalau udah misalkan kita udah serumah nanti kamu ini
bedain gitu. Bedain. Aku apa sama orang lain gitu sama Enggak lah, salah. beda lah. Kan setiap orang tuh beda-beda dari suaranya, ya kan, cara ngomongnya. Iya. Beda. Aku sebenarnya nggak, kalau bisa nggak mau pakai kacamata. Hmm. Capek banget hidung aku. Iya ini ya. Ini di Ke sini. tindih gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau udah biasa ini kayaknya. Dia juga sih, kok Tapi kamu udah biasa ya? ya udah biasa. Emang dari SMA. Tuh dari Berarti SMA. minusnya dari SMA. Aha. Pernah dulu tuh -1, kalau minus tuh bisa turun. Oh minus tuh bisa ini ya? Kecuali silinder. Tapi kalau silinder tuh harus di, apa ya namanya? Bentar, minus sama silinder itu bedanya apa? Kalau minus itu burem. Buram, kalau Nah, silinder. kalau silinder misalkan garis lurus ini, aku ngelihatnya ada bayangan lagi. Ibaratnya kalau kamu nyipit mata gitu kan tuh. Oh iya, Gitu. misalkan gini tuh kayak ada bayangan gitu ya. Kalau gini enggak. Oh kayak gitu. Iya. Baru tahu aku. Aku kan baru silinder tuh baru kuliah ini sih sebenarnya. Gara-gara kalau kalian kan emang sering banget aku tuh itu laptop atau main gadget gitu kan. Jadi kena sinarnya itu. Aku tuh nggak ngecek, cuma aku kalau main game 2 jam 3 jam gitu, Capek ya? kalau lihat jauh gitu kayak ini. Gini gitu. Kalau gini gitu nggak buram. Itu apa namanya? Burem berarti Minus. Masa aku minus sih? bisa jadi. Mending Iya. kalau lagi apa main laptop, main game kayak gitu, itu mending pakai kacamata anti radiasi. Iya juga sih. Kayak gitu. Sebelum terlambat ya. Kamu tapi termasuk belum terlambat sih kamu. Iya, nggak terlalu gede sih. Kenapa makanya sengaja pakai kacamata terus kalau keluar gitu, pakai kacamata pas lagi main handphone kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa ya. Itu kacamata min apa Minus plus silinder, plus anti radiasi? plus anti radiasi juga, plus apa ya namanya, fotokromik. Oh, Jadi kalau kena sinar matahari tuh dia gelap gitu. itu buat gaya juga Enggak bisa. sih. Ya, bisa, maksudnya gaya buat, juga bisa. Tapi aku tujuannya karena silau Iya. aja gitu. gitu. Mau nyoba? Enggak. Aku nggak pantas. Soalnya muka aku modelnya apa? Muka oval ya. Kalau pakai kacamata Iya sih, tuh agak oval sih. Tapi kan kacamata tuh ada jenis-jenisnya. Kayak kan ada yang cat eye. Kalau sekarang cewek-cewek kan cat eye gitu kan. Kalau kan kamu nggak cocok cat eye. aku cocoknya pakai apa nih? Kalau muka kayak gini. Ini cocok juga nih. Tapi jangan dipakai, kasihan matanya. Tetap Enggak. sih. Kamu tadi kesini naik motor sendiri apa Grab? Naik motor sendiri. Oh, Gimana? enggak. Maksudnya kalau nge-Grab ntar aku bisa nganterin gitu loh. Tadi tuh udah Daripada janjian. nge-Grab. Janjian sama teman-teman juga, teman-teman Mm-mm. apa ya? Yang mereka udah lulus, teman kita tuh beda fakultas juga kan. Terus kita mau kumpul gitu kan di tempat nongkrong biasa. Gitu. Mau ngumpul, kita mau bahas sesuatu. Ada cerita yang unik. Kemarin Kalau temen lama ngumpul gitu kan pasti rame gitu. iya ngomongin masa lalu. Iya sih sebenarnya. Iya ngomongin yang pernah kita dilalui kayak gitu tuh seru banget. Seru banget. Kita udah ada pembahasan gitu kayak semalam itu kita chattingan kan, terus udah besok aja kumpul di sini. Ini kuncinya kita bahas ini gitu. Oh. Tapi kerjaanmu lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Aku suka nontonin tau. Oh ya? Tapi nggak tahu aku kan. Tapi bisa nggak sih dilihat? Kalau ada yang masuk itu ada tulisannya gitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Iya kamu jauh kan jarak gitu ya live-nya. Kan ada handphone deket aku, kita Iya. yang aku lihat. Tapi aku tuh kadang tuh kecolongan kalau ada yang masuk, tapi aku nggak kebaca, jadi cuma tahu jumlah yang masuk aja. Ya udah kayak hai selamat datang, aku mau kenalin sesuatu ke kalian kayak gitu. Tapi aku setiap nonton nggak pernah disapa. Oh ya? Kayak merasa terasingkan gitu.
Terlewatkan berarti, maaf kalau gitu. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sih, Apa? Apa tapi tuh? takut kayak marah gitu kamu. Cerita ngomongin aja apa yang penting. Kalau kamu mau jujur, tapi kalau kamu mau cerita aja kalau kamu ngerasa pengen cerita. Pengen jujur sih lebih tepatnya, tapi takut kamu kayak marah gitu loh. Maksud aku gini, aku jujur sekarang daripada ntar kalau terus gitu ntar Ya udah jujur aja, nggak apa-apa, jujur kan lebih baik. gak apa. Aku sebenarnya bukan ajal. Terus Iya, kemarin itu aku lagi bikin kayak semacam eksperimen gitu loh. eksperimen apa? Ya, intinya aku bikin eksperimen, terus aku videoin, terus aku upload di YouTube. Itu tugas gue. Bukan, Terus aku kreator gitu loh. kamu kan kreatif. Jadi kemarin pertemuan pertama kita itu sebenarnya aku videoin dari jauh, terus aku upload di YouTube. Terus berarti kamu ngajak ketemu lagi tuh buat Ya buat salah satunya ngomongin ini juga sih. oke. Takutnya ntar kita ketemu terus ntar aku baru jujur terus kamu malah kecewa, malah ini ternyata itu cuma buat diupload di YouTube doang kayak gitu. Takutnya kayak gitu, ketemu cuma konten doang kayak gitu. Oke. Sebenarnya agak kaget ya. Agak kaget sebenarnya, tapi aku hargain kamu udah jujur sama aku. Cuman lain kali kalau bisa jangan bohong. Kayak gitu. Ya sebenarnya tujuanku kemarin itu ini aja sih, kayak gimana sih kalau aku tuh kayak sholawatan di samping orang yang baru kenal kayak gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak poinnya ke sholawat sih. Aku upload di YouTube tuh. Ya itu sebenarnya poinnya di sholawat aja. Oke, nggak apa-apa. Gak apa kan? Kamu nggak marah? Agak kesel sebenarnya. Tapi ya udah, yang penting kamu udah jujur kayak gitu kan. Ya aku hargain jujuran kamu. Yang penting kamu nggak bohong lagi. Karena aku pun orangnya nggak suka dibohongin, dan aku Iya. selalu jujur juga sama orang. Terus ini aku ajak ketemu tuh karena yang nonton tuh banyak loh, terus minta ketemu lagi gitu loh, suruh minta ketemu lagi. Nih, tak liatin videonya. Ini kamu bukan? Ah, iya. Iya kan kamu kan? Banyak banget. Iya, yang nonton 75.000. Pantesan kemarin tuh aku kaget kan, kayak kok banyak banget sih yang ngikutin aku, dan tiba-tiba mereka kayak DM gitu nanya gimana part 2 apaan. Kayak bingung ya. Terus aku bilang, terus dia nanya apa namanya, kapan sama apa Bang Mahdi lagi. Hah, maksudnya gitu. Terus kayak aku pernah lihat kamu deh, lihat di mana, di YouTube. Hah? Aku jadi bingung di situ. Ya udah nggak aku bales dong, karena aku takut kayak apa sih mereka aneh banget. Aku takut situ. Jadi nggak aku bales merekanya. Tapi sekarang oke, sekarang udah clear, jadi aku tahu kenapa mereka
nge-DM aku, kenapa mereka nyariin aku, ya mungkin dari YouTube itu sendiri. Kalian kali jangan bohong. Iya. Enggak. Gak boleh bohong, tahu dosa. Enggak, sekarang udah nggak bohong lagi. Berarti aku jujur. Aku udah jujur kan? Mending aku tadi bawa ini. Speaker lagi? Iya, yang kemarin. Kamu mau sholawatan lagi? Iya, aku boleh nggak selawatan lagi? Boleh. Ntar. Tenang banget kalau denger selawat tuh. Bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabathal ardi wa nafli wa fardi wa minal ayati sana faydi saw'ahidu ya maula fi'lan la qawla nasru kitabi awla wa sayablugu bid dunya tawla ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى وزح الجود بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي وفرضي ومن الآيات سنا فيضي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى وزح الجود فليسلم ذلكني Itu tadi lagu selawat yang paling aku suka. Dikarenakan Ya itu, terus aku bawain spesial buat kamu. jadi malu.
Kamu pernah denger nggak tadi? Iya, ada yang itu Nggak asing gitu Iya, ya? nggak asing. Ya dulu kayaknya tahun kemarin deh viral itu Sempat viral. di TikTok. Ini sih pas dari apa tadi tuh yang ref deh kalau disebut ya. Ref ya. Nggak tahu kalau selawat tuh. Nah, itu Yang itu, ibu ketua la. Kamu aku bisa suka sama selawat yang itu. dari nadanya, dari temponya, dari ininya tuh dapat Asik semua, gitu ya? asik terus enak gitu loh. Kayak ngeliatin kamu enak banget. Gimana gitu terus? Sejak kapan sih apa namanya senang sholawatan? Sejak ini sekolah dulu. Sekolah, sekolahnya pesantren. Iya dulu tapi. Berarti dulu waktu di pesantren sering ikut sholawatan gitu. Iya, tapi dulu kan grup gitu loh, hadroh yang kayak gitu tuh. Iya. Nah ada vokalnya Kayak 5. rebana gitu ya. Nah, vokalnya 5 di depan, terus di belakang 5 juga yang bagian ini. Nah aku yang di depan. 5 sama berarti sama 4 teman kamu. Ya. Itu tuh kalau main gitu hadroh ya namanya ya. Nah, Hadroh itu tuh itu per kelas atau gimana kalau di pesantren? kalau di pesantren ini satu. Maksudnya satu pesantren itu ada satu grup doang. Kalau cuma satu aja. Ya biasanya tuh kalau ada tetangga pondok ada yang minta bantuan buat ngisi acara apa gitu, biasanya kita yang dipanggil kayak gitu. Jadi kalau disebut kayak ekstrakurikuler. Nah, jadi hadroh itu ekstra, terus kayak tilawah gitu juga ekstra. Nah, yang tilawah itu yang Ngaji yang panjang-panjang. dilakukan gitu loh. Nah, itu juga ekstra semua. Kamu ikut tilawah juga? Ikut tapi nggak terlalu ini dulu, cuma ikut-ikutan doang kan harus ikut ekstra, semua harus ikut. Oh harus sama. Iya, Oh gitu. harus ikut, jadi tahu dikit-dikit pesantren tuh gitu. Gak pernah pesantren soalnya. TK yang pesantren. Iya TK aku yang pesantren, jadi TK pesantren, tapi masih antar jemput gitu. SMP sampai SMA itu Negeri. terus kuliahnya swasta. Oh gitu. Itu SD-nya tuh dibantuin mamaku daftar. Kalau SMP daftar sendiri, SMA daftar sendiri, kuliah daftar sendiri. Tuh soalnya kata papa, kalau kamu nggak mau daftar sekolah sendiri mungkin bagus ya, biar ngajarin aku mandiri ya. Kalau kamu nggak mau daftar sekolah sendiri, aku masukin pesantren. Oh kayak yang di pikiran aku pesantren kayak ntar banyak peraturan gitu kan ya. Iya. Aku daftar sendiri aja, dapet di negeri gitu yang SMP-nya depan rumah, mumpung banget kan kalau depan rumah, dan papa tuh kerjanya kan kepala sekolah, jadi ada kedinasan gitu lah pokoknya. Jadi enak buat masuk. Yang waktu SMP dan waktu SMA itu dapet SMA yang favorit. Untung banget. SMA-mu di Bangka. Oh di sana. Ya tuh dapet SMA favorit, terus aku nazar. Jadi kan aku hijab itu waktu SMP. Berarti belum. Terus aku nazar kan sama mamaku, bilang, "Mah kalau aku dapat SMA ini aku pakai jilbab deh." Sampai sekarang. Iya dong. Tapi masih cepat-cepat nggak? Masih cepat-cepat nggak? Enggak lah. Kan udah janji. Kalau kita janji tuh nggak bisa dilanggar. Iya, siapa tahu kan. Masa janji sama diri aja dilanggar, gimana janji sama sama siapa? Iya, aku dulu pertama kan aku pesantren gara-gara orang tua aku kan. Pikiranku juga gitu. Kan dulu ada teman yang ke pesantren gitu loh, terus nggak boleh bawa HP, terus dihukum gini kalau ada salah, dihukum gitu kalau ada salah. Terus pikiranku ternyata gitu, terus aku kayak ini, terus tuntutan dari orang tua kan juga
pesantren semua. Aha. Nah terus aku ya udah ngikut manut lah bahasanya. Nah habis itu yaudah awalnya emang nggak kerasan, Terus? lama-lama enak juga. Soalnya banyak temennya tuh, tidur aja rame, terus berangkat ngaji rame. Jadi nggak terasa yang biasanya main handphone gitu kan, Mm-mm. terus pas sana kayak ya udah ada temennya, Bener. gitu. Jadi nggak kesepian gitu kan. Bener kayak gitu pertama tuh. Aku dulu kan pernah sih ikut apa ya namanya, ISQ, tau nggak? ESQ itu apa? Kayak pesantren kilat tapi nggak di sekolah. Oh iya tahu. Ini selama seminggu. Aku tuh jadi aku tuh bandel banget, bandel banget dan aku susah banget ikut peraturan. Jadi pernah kalau di sekolah tuh kan harus ngerjain PR lah, nggak boleh telat lah, nggak aku telat. Terus aku telat terus, aku nggak mau, aku malas ngerjain PR, kayak aku mikir kayak ngapain sih ngerjain PR, udah sih ngerjain sekolah aja gitu. Kalau di rumah ya udah kan kayak di rumah waktunya di rumah, nggak usah mikir sekolah, aku pikir gitu. Terus waktu kelas 4 SD aku ikut ISQ, sempet kayak jadi alim, ibaratnya alim sebentar, seminggu atau 2 minggu balik lagi. Emang anaknya emang dasarnya bandel sebenarnya, tapi ya nama juga anak-anak Tapi biasanya tuh aku dulu juga bandel. ya. Jadi malah sebenarnya orang-orang yang sekarang baik itu dulunya bandel loh, rata-rata. Iya sih. Kecuali kalau udah kadang dari awal udah baik, sekali kena lingkungan yang ini terjun dia. Keikutan. Soalnya belum ngerasain yang Iya, kalau mungkin aku karena masa badanku udah habis gitu ya, kayak ya mau udah, ngapain lagi gitu ya. udah pernah nyobain Bener. ini, udah pernah kayak ya udah. Maka kalau ngeliat orang yang badannya sekarang tuh kayak ngapain sih? Iya, kamu tuh nggak ada gunanya kayak gitu. Jangan deh, jangan, nggak usah. Kayak bahkan ada temanku tuh yang bener-bener pure belum pernah pacaran, nanya ke aku, ih pacaran tuh gimana sih gitu. Terus aku bilang jangan jangan pacaran, jangan, ntar ketagihan, nggak baik, bener-bener nggak baik, ya pada bucin gitu kan, kamu ngabisin waktu kamu terus cuman buat galau mikirin dia yang entah dia mikirin kamu atau enggak. Bener, mending kayak kamu fokus sama diri kamu, sama karir kamu gitu, mending cari duit banyak-banyak. jangan pacaran. Sekali pacaran diputusin frustasi ntar. Bener sih. Mending langsung ta'arufan terus skip terus nikah. Kapan Apa? Kapan? Apa? Kapan? Udah siap. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan cinta saya. Hari ini aku ngevideoin lagi lah. Oh ya? Gimana? Tahu nggak? Itu di balik kaca, pintu kaca. Oke. Kelihatan nggak? Nggak pakai kacamata. Iya. Oh ya, terus? Hitam-hitam di balik kaca itu. Ya sih. Halo. Jadi ada banyak yang ini minta part 2 sama Kak Ayu. Kenapa minta part sama aku? Gak tahu. Duh. Kenapa guys? Kenapa kalian minta part 2 sama Kak Ayu? Jangan gitu, aku malu tahu orangnya. Aku pemalu banget. Pemalu. Pemalu tadi kalau sama kamu nggak malu. Tapi aku yang Malu-maluin. Bercanda. Guys. Kamu udah nyapa belum penonton? Hai penonton gitu enggak? Gimana nyapanya biasanya gimana? Nggak tahu, versi kamu aja. Halo guys, Halo, apa guys. kabar? Sehat-sehat terus ya. Jangan Jangan sakit-sakit. Hai guys, gitu. Hey guys.
kerjanya semangat ya gitu. Hey guys, kerjanya semangat ya. Buat halalin aku nanti. Kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Oh, janji sampai. Mereka tuh senyum-senyum sendiri kayak orang gila gitu yang nonton. Oh ya? Kok bisa? Dia sekarang lagi senyum-senyum sendiri. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau, orang lain bukan. Cinta sederhana. Lama-lama gue hancurin nih bumi. Jadi, 1 bulan terakhir ini Abang tuh nemuin aplikasi investasi yang benar-benar menguntungkan di pasar Indonesia, guys. Aplikasinya itu GSBA. Nah, sekarang aku akan ajarkan cara bergabung dengan perusahaan GSBA. Pertama, kalian harus mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia ya, guys ya. Kalau sudah, kalian klik tombol daftar. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, guys ya. Yang pertama, kalian harus masukin nomor telepon yang aktif ya, guys ya. Nomor WhatsApp boleh. Yang kedua, kalian harus masukin kata sandi yang merupakan di situ ada karakter nomor dan hurufnya ya, guys ya. Yang ketiga, kalian harus klik kirim. Nah, nanti ada kode OTP yang masuk ke WhatsApp kalian. Nah, habis itu masukin kode OTP-nya ke kode verifikasinya. Nah, yang terakhir kalian klik daftar akun. Nah, habis itu kalian udah resmi tergabung dengan perusahaan GSBA, guys. Ini paling atas sendiri produk emas nomor 1 gratis ya, guys ya. Jadi selama 3 hari kalian bakal dapetin 9.000. Artinya setiap harinya kalian dapat 3.000 rupiah, guys ya. Bawahnya produk emas nomor 1. Harga satuan 150.000 rupiah. Pendapatan harian 3.000. Jadi jumlah profit 30 hari 90.000 rupiah, guys ya. Terus produk emas nomor 2. Harga satuan 225.000 rupiah. Pendapatan harian 5.400 rupiah. Jumlah yang kalian dapatkan selama 30 hari itu 162.000 rupiah, guys ya. Lanjut produk emas ketiga. Di sini harga satuan 450.000 rupiah. Pendapatan harian 18.000 rupiah. Dan jumlah yang kalian dapatkan selama 30 hari 540.000 rupiah. Dan begitu juga seterusnya ya, guys ya. Sampai produk emas nomor 5. Jadi di sini aku akan berinvestasi ya. Nih, aku mau coba yang gratis dulu deh. Berhasil. Nah, nanti kalian tinggal klik aja menjual di setiap jam 12 malam ya, guys ya. Di sini aku mau berinvestasi yang 150 ya, guys ya. Ini yang produk emas nomor 1. Aku mau berinvestasi ini. Nah, di sini berhasil kan? Kita lihat dulu di penghasilan saya, guys ya. Nah, di setiap jam 12 malam kalian masuk ke menu penghasilan saya ini dan tinggal menjual aja. Aku nyaranin kalau kalian punya uang yang banyak, mending kalian pilih yang produk emas nomor 5 atau produk emas nomor 4 ini. Artinya, semakin kalian berinvestasi yang gede, jadi hasilnya lebih gede, guys. Ini aja 450.000 harganya, per harinya kita dapat 18.000 dan selama 30 hari kita dapat 540.000, guys. Klik link di pin komentar untuk download GSBA dan gabung di grup WhatsApp aku ya, guys ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu dividen. Nah, ini adalah tautan kode undangan GSBA kalian, guys. Nah, bonus pembentukan tim dibagi menjadi 4 tahap, guys. Yang pertama, jika tim kalian memiliki 3 anggota, kalian akan mendapatkan bonus promosi sebesar 150.000 rupiah, guys. Yang kedua, jika tim kalian memiliki 7 anggota, kalian akan mendapatkan bonus promosi sebesar 150. Yang ketiga, juga begitu. Sampai yang keempat, jika kalian memiliki 20 anggota, kalian akan mendapatkan bonus promosi sebesar 450.000, guys. Oke, guys, di sini aku mau ngasih tahu cara isi ulang di GSBA. Kalian klik isi ulang ini ya. Habis itu kalian pilih isi uang mata fiat. Nah, ini klik. Nah, habis itu jumlah berapa? Klik jumlah berapa yang mau kalian isi. Di sini minimal 150.000 ya, guys. Udah, habis itu pilih yang P1. Nah, habis itu klik konfirmasi. Nah, habis itu klik udah. Nah, di sini bisa lewat QRIS atau langsung transfer via mobil banking ya, guys ya. Nah, di sini aku via transfer. Aku pilih Bank BRI. Nah, di sini ada nama rekening GSBA ya, guys. Namanya Jack Ma dan ini nomor akun virtual. Langsung salin aja. Lalu masuk ke mobil banking, pilih menu Priva. Langsung kalian
transfer. Nah, ini adalah bukti transfer ya guys ya. Oke, jadi sini saldo aku udah masuk ya. Nah, Rp150.000. Oke, selanjutnya aku ngasih tahu cara untuk menarik saldo kalian. Kemudian klik penarikan, terus pilih penarikan mata uang fiat. Aku narik 150.000 ya guys. Kemudian kalian pilih sesuai bank kalian. Nah, di sini dipotong biaya transaksi 15.000 ya guys ya. Kemudian klik konfirmasi. Nah, di sini udah kepotong dan kita tunggu saja. Nah, di sini uang aku udah masuk ke rekening. Ini adalah izin usaha GSBA di Indonesia guys. Kalian bisa pindahi kode QR ini untuk melihat perusahaan GSBA di situs resmi pemerintah Indonesia. Klik link di pin komentar untuk download GSBA dan gabung di grup WhatsApp aku ya guys ya. Lama-lama bisa gila nonton YouTube-nya Bang Nahdi. Yang gitu dong. Ya mereka tuh suka baper-baper gitu. Padahal jomblo semua. Sabar, nanti ketemu kok. Nanti ketemu sama pasangan. Tapi aku juga jomblo kok. Guys, kita temenan ya, kita jomblo ini. Emang iya? Emang boleh sejomblo itu? Pacaran tuh ini cuma buang-buang waktu. Iya benar. Apalagi di usia dah kayak gini. Kayak udah nggak main-main lagi. Mending fokus kerjaan, fokus karir dulu. Kalau udah mapan baru ini nyari yang sama-sama siap. Bener nggak? Benar. Menerima yang sama-sama siap. Bener. Kalau menerima yang dia udah dia mau nikah tapi nggak siap. Iya. Pernah aku dulu pernah diajak nikah kan. Dulu aku pernah kayak pacaran monyet gitu loh. Terus ya udah 2 tahun kan, terus habis wisuda kan, udah wisuda kan, terus disuruh nikahin. Terus aku tuh belum siap banget, kerja aja masih Tahu-tahu nggak kan, nentu gitu. bener. Terus ya udah, kita mending udahin aja. Kalau kamu mau nikah aja gitu. Soalnya belum siap itu ini loh, berat loh. Kalau orang dulu mah, dulu bapakku keluar dari pesantren langsung nikah, padahal belum nentu kerjaannya. Kalau sekarang ini Kalau realistis, beda banget. ya. Apa ya? Kalau sekarang tuh udah orang ngejarnya tuh kayak ngejar kerjaan dulu, pokoknya semuanya kerja dulu. Bener. Beda, pemikirannya juga beda. Sekarang itu realistis. Terus Aku juga kemarin gitu diajaknya aku tuh kan baru putus, terus habis itu balikan lagi sama yang lama. Terus dia ngajak serius. Sebenarnya aku tuh nggak mau pacaran, tapi kan dia ngajak serius. Oh ya udah, apalagi udah umur segini kan. ngajak seriusnya. Serius mau nikah gitu. Nah, terus habis itu ya udah aku iyain. Kita saling ngasih tahu kayak keluarga dia kayak gimana, keluarga kayak gimana. Terus ya udah oke. Dan aku udah bilang juga sama orang tuaku, dia udah bilang sama orang tua dia. Tapi ya mungkin pada saat itu dia mungkin karena berbunga-bunga sama aku, makanya dia pengen ajak serius. Mungkin terus lama-kelamaan dia ngerasa kayak gak cocok, bisa jadi kan, aku nggak tahu juga sih. Ya bisa jadi aja kayak awal kayak pengen serius sama orang ini, kayak rasa sesaat gitu. Terus rasanya hilang tiba-tiba, jadi kayak udahin aja gitu. Kok bisa ya? Nggak tahu ya, nama juga manusia, tidak bisa dong kita berharap dengan manusia. Apalagi hati itu bisa bolak-balik. Kalau aku yang pernah ngalamin ya, cowok tuh sebenarnya gampang suka sama orang. Kalau dari aku sih, pertama dari ini ya. Penampilan bisa. Iya, penampilan fisik pertama itu. Cuma itu nggak jadi utama, maksudnya gini. Iya benar. Terus kita kenal tuh buat mengenal agamanya gimana, keluarganya gimana. Kalau segera suka mah gampang cowok tuh. Tapi di tahap suka ya, belum sayang, kayak cinta belum. Kayak pengen memiliki Bener, gitu kan belum. ya. Kayak cuma lihat, kayaknya dia orangnya ini deh, kalem. Dia orangnya asik deh, kayak gitu. Terus kayaknya aku suka deh. Gitu doang. Terus pengen kenal.
pernah aku kayak gitu, terus aku ini wah ternyata ini orangnya gini gini gini, terus aku ngejauh dengan pelan-pelan gitu loh. Ya nggak apa-apa, siap sih. Bener Daripada salah pilih kan, ntar nggak nyaman juga. bener, soalnya beda frekuensi itu sulit banget kalau buat hidup bersama, apalagi nggak saling ngedukung kerjaan apa gimana, saling melengkapi. Nggak enak kalau seandainya pas nikah gitu kan, yang lakinya pengen apa, yang ceweknya pengen apa, ternyata bentrok gitu kan. Terus nggak saling mendukung, Bener. gitu, nggak saling support, gitu kan kayak salah juga. Kasihan mereka juga capek, tapi udah terlanjur nikah tuh kayak gimana gitu, nggak enak. Iya, mau misalkan mau cerai tapi serba nggak enak juga sama keluarga. Apalagi kalau seandainya udah punya anak tuh, Bener, kasihan anaknya. makanya mau nikah dipikir-pikir 1000 kali. Udah siap belum lahir batin? Kalau aku sih kayak harus tahu dulu ini orangnya terima nggak gitu. Kalau seandainya dia tahu sisi buruk aku gitu, misal kayak dia tahu masa lalu aku, dia terima atau enggak gitu. Tapi kalau dia nggak terima, oke, nggak apa-apa dia tahu sisi buruk aku dan dia nggak terima, ya aku nggak masalah. Itu hak dia buat pergi, buat milih cewek atau perempuan yang menurut dia itu cocok buat aku. Lebih kayak nerima apapun ya, nerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya nggak apa sih kalau ada apanya sebenarnya juga sih. Tapi Ya kalau kan itu sebagai motivasi dia gitu. Misal mungkin gini, kayak dia mau dapet cewek atau cewek nih, aku misalkan aku mau dapet cowok yang tinggi, misalkan kayak gitu kan, tinggi, putih, apa segala macem gitu. Nah buat garis keturunan nggak masalah kan. Gitu, bisa jadi gitu. Itu nggak masalah. tapi nggak ini sih, jangan itu doang. Iya sih benar, jangan itu Maksudnya doang. pilihannya ya itu, terus Agamanya yang kedua juga. agamanya, yang kedua yang ketiga apanya. Aku sebenarnya kayak aku sampai mikir kayak kalaupun aku nikah, karena aku nggak tahu nih entah nikah dulu, entah akhirnya dulu yang bakal aku capek gitu kan. Nah kalau aku nikah tuh aku pengen banget punya pasangan yang bisa ngajarin aku tentang ibadah, karena aku pun tahu ibadahku tuh pasti masih kurang gitu loh. Entah ngajiku mungkin tajwidku salah, panjang pendekku salah gitu, atau tata cara aku wudhu mungkin selama ini salah kayak gitu kan gitu. Dan dia bisa ngatur aku mungkin dari apa ya, kayak mungkin ada perlakuan aku yang salah dan dia sabar ngadepin aku, karena ibaratkan kayak gini, kita kan udah terbiasa melakukan hal yang mungkin waktu itu mungkin kita nggak benar tapi orang anggap salah. Nah pelan-pelan dikasih tahu kamu nggak boleh kayak gini gitu. Tapi kalau kejadian lagi dia tetap bilang nggak boleh kayak gitu, Tetap ini sampai sabar. terbiasa tidak melakukan itu lagi. Tapi kamu tipe orang yang dikasih tahu nurut nggak? Nurut kalau itu Baik. dan emang harusnya gitu kan. Maksudnya gini, aku juga mikir kali itu tuh bener Iya. apa enggak gitu kan. Misal kayak aku dulu gitu gini, dulu kalau bilang ada orang muji cantik ya gitu, terus aku bilang emang. Tapi sekarang enggak, ya makasih. Oh iya, Gitu, bertahap ya. bertahap. Kalau dulu kayak ih, sombong banget emang Judes banget neng. Jutek aja banget. gitu. Tapi sekarang kayak makasih gitu. Jadi asalkan ada yang bilang, kalau aku bilang sebenarnya itu tuh pun aku tuh bertahap dibilangnya kayak gitu. Jangan kayak gitu, bilang makasih. Aku nanya alasannya kenapa. Kalau dikasih tahu alasannya logis gitu kan, harusnya emang kayak gitu, ya udah aku ikut. Gitu sih. Setiap hal kan ada alasan. Iya. Kayak kita kenapa bisa kesiangan, karena tidurnya telat. Itu ada alasannya. Nanti aku upload lagi nggak apa nih? Iya nggak apa-apa. Nggak apa. Ada yang masuk. Biji selasih. Bahasanya apa sih kalau kamu? Selasih, bener. Selasih.
Itu leci ya. Iya, aku sengaja pesen leci karena ada buahnya, kalau yang lain nggak ada. Iya. Jadi aku nanya kan, yang strawberry tea ada stroberinya nggak? Nggak ada, ada yang mojito, ada strawberry. Terus aku bilang nggak mau, aku mau yang leci aja. Dia dapat buahnya. Saya kalau yang soda, aku takutnya tuh kayak kembung. Ini sudah ini. Pantesan kembung aku. Mana ada AC, mana ada es lagi. Awalnya tadi mau pesen kopi, tapi tadi aku udah minum kopi. Jadi kan nggak baik kalau minum kopi terus-terusan. Bener. Walaupun ya teh sama kopi sama-sama kafein, tapi ya aku selingin aja. Tapi ada kopi yang baik loh. Kopi itu. Kopi nangkau dengan bismillah. Kalau memang kau bosan, kau bilang. Kalau memang sutra sayang, bilang. Seharus tahu, kasih alasan. Jangan kau. Tapi emang sih setiap melakukan apa harus dengan bismillah. Iya. Bismillah cinta. Kayak lagu dong. Tapi aku seneng sih bisa ketemu kamu. Kenapa tuh? Ya seneng aja. Aku tuh kalau ketemu orang asik itu kayak ngobrol tuh nyambung gitu loh. Kayak nggak garing, kayak nggak hilang topik gitu loh. Soalnya aku nggak pandai nyari topik. Nah jadi kayak kadang bisa ngeblank. Soalnya aku pernah deket sama orang yang bener-bener dia tuh pendiam, cantik banget sih. Terus yaudah, aku nggak cocok. Dari komunikasi aja kita nggak cocok. Padahal udah. Yang tadi kamu bilang kayak dia cantik, suka dulu, tapi nggak dulu kalau nggak nyaman. Bener. Padahal kita udah ketemu 3 kali, tetap gitu aja. Ya udah berarti kita nggak cocok, terus ya udah. Kalau aku tergantung sama orangnya. Kalau dia pengen aku ajak ngobrol, kalau dia nerima obrolan aku, oke, aku bakal ngobrol terus. Karena kayak aku bisa diobrolin tahu sebenarnya sama Iya. pun gitu. Tapi kalau dia emang senangnya diem, ya aku bakal diem juga. Tapi kalau ketemu diam tuh nggak enak. Ya memang kayak buat apa ketemu gitu sih. Iya, makanya aku kayak, lah ini gimana sih? Terus aku juga nyari topik-topik, tetap aja. Habis itu udah selesai. Dia cuma paling nyambungnya cuma bentar-bentar doang. Kayak nggak ada inisiatif gitu loh. Ya udah berarti kita nggak cocok. Aku gitu sih mikirnya. Tipenya kayak gitu. Mungkin, tapi aku nggak cocok kalau sama orang kayak gitu. Berarti kamu tipe orang yang senang ngobrol sama. Seneng apalagi sharing-sharing gitu. Iya sih. Biar dapat Sering. ilmu baru yang kalau kita nggak tahu ternyata dari Iya. orang lain. Oh gitu. Gitu. Iya, makanya. Oh gitu. Makanya aku seneng ketemu kamu. Jadi mak. Keinget kamu yang pertama kita ketemu. Aku tuh sering nge-live, kadang tuh kalau aku ketawa tuh merah mukanya merah. Makanya aku kadang nutup muka. Darahnya naik ke atas semua kayaknya. Jadi kalau ini nggak merah, berarti aku pakai bedak. Gitu. Untung ya kalau jadi cewek tuh bisa pakai bedak ya buat nutupin ya. Iya. Kalau cowok nggak bisa. Gak bisa. Kamu udah makan belum? Nanti makan sama teman. Saya tadi udah janji kan mau ketemu, kita mau ngebahas sesuatu. Udah lama nggak ketemu, soalnya Gitu. yang satu sebenarnya di Jombang, yang satu tuh lagi ngurus skripsi dan dia lagi stres banget ngurus skripsi. Terus yang satunya juga kerja juga dan aku juga kerja juga kan. Jadi susah buat ketemu. Terus baru hari ini ketemu. Dan kita bilang, dan salah satu bilang, aku kangen banget tahu sama kalian. Terus aku tuh kesepian, kata dia gitu. Terus aku bilang,
datanglah ke kosku, apa susahnya gue bilang gitu, kamu tahu kosku kan dulu gitu, tinggal datang gue bilang gitu. Padahal di Jogja ya. Jogja deket padahal, tapi ya mungkin dia ngiranya aku tuh sibuk gitu. Kita punya grup, nama grupnya Satpam Surga. Tapi yang aku enak sama teman-temanku tuh gini, ketika kita ngelakuin hal kesalahan gitu kan, mereka bilang nggak boleh kayak gitu. Kayak kemarin aku bener kayak masalah semalam itu aku tuh emosi banget, terus aku bilang, dia bilang aku pengen nyumpahin rasanya tuh orang gitu kan, pengen ku ajar, nggak boleh kayak gitu, biarin Allah sendiri yang ngebales. Ya oke. Jadi aku emang sengaja cari temen, ku filter kan temen yang bisa ngebantu aku kayak mana benar mana enggak gitu. Karena kalau kita ngelakuin hal yang salah kan nanti juga timba balinya kita juga kan. Benar. Tuh. Dan aku juga cari teman-teman yang bisa aku ajak sharing, misalkan aku nanya kayak gini salah nggak sih aku? Terus mereka bilang salah, atau mereka bilang benar, kamu nggak apa-apa kayak gitu, atau kamu nggak harus kayak gitu, kamu harusnya kayak gini. Oh gitu. Ini udah jam berapa sih? Udah jam 8:30. Setengah 9. Gimana? Ada kerjaan? Ini loh, ada yang kemarin. Kak Ayunya masih sakit ya Bang Mahdi. Loh, kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Bentar tak ini. Kok tahu? Kak Ayunya masih sakit ya Bang Mahdi. Ini komen di video baruku. Kok tahu ya? Ini tahu dari mana? Kamu ngepost di IG? Enggak, aku nggak pernah ngepost di IG kalau aku sakit. Iya guys, kemarin tuh ini. Kamu sakit berapa hari tuh? 2 atau 3 hari gitu. Jadi sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya guys, kemarin sakit. Soalnya setiap video baru aku tuh ini. Padahal sama Kak Ayu mana? Terus kayaknya aku balesin deh. Tapi lupa aku. Pantesan nanya, kapan part 2-nya? Kabarin ya. Part 2? Apaan nih? Apaan nih? Kalau DM rame lagi. part 2. Kalau rame part 2. Kita tutup aja yuk. Boleh. Boleh, 50. Guys, udah dulu ya. Nanti kalau rame, kita lihat aja di netizen maunya gimana. Tapi kalau- jangan aneh-aneh mintanya. Kalau rame, Masa mintanya jungkir balik kan jangan dong. kalau rame lanjut gak guys? Lanjut apa nih? Lanjut part 3. Oke. Ya, Boleh, kalau mau lanjut boleh. kita tutup yuk. 1, 2, 3. Apa nutupnya gimana? Close the door. Itu punya orang. Channel sebelah. Ya, channel sebelah ntar klik bait lagi. Yap. Assalamualaikum aja. Oke. Udah guys, sudah gitu aja ya. Kita pamit. Yuk, mau kemana? Kita pamit. Kalau rame, lanjut part 3. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat ya. Sampai jumpa di part 3 kalau rame. Andai kau tahu di sepertiga malam antara saya dengan Tuhan,